I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sekali lagi mampu menunjukkan penampilan impresifnya pada MotoGP Thailand 2022. Start dari baris ketiga, Marc Marquez cukup puas finish di posisi kelima meski seharusnya bisa meraih hasil lebih baik pada balapan yang berlangsung di Chang International Circuit, Buriram, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Marc Marquez melakukan start yang cukup baik dengan langsung melancarkan serangannya untuk merangsek ke posisi depan. Namun, Marquez sempat tertinggal dari rombongan 3 pembalap terdepan dan bertahan di posisi 4. Akan tetapi pada 10 lap terakhir, Marquez berhasil mendekati Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, untuk memperebutkan podium ketiga. Marquez terus menekan Bagnaia secara intens, namun upaya The Baby Alien tak kunjung membuahkan hasil. Saat memasuki 5 lap terakhir, Marquez yang sedang fokus mengejar podium perdananya pada musim ini justru mendapat gangguan dari pembalap Ducati lainnya, Johan Zarco. Bukan posisi 3 yang didapat, Marquez justru harus turun satu strip usai berhasil Zarco menyalipnya. Fokus Marquez buyar setelah Zarco sukses menghalanginya sampai akhir balapan. Meski masih gagal meraih podium, Marquez cukup puas usai melakoni balapan yang sulit. Sekali lagi saya menjalani GP yang solid, katanya kepada MotoGP.com dikutip bolasport.com dari Corse di Moto. Tidak ada yang luar biasa, tetapi saya tidak ingin membuat kesalahan apapun, ucap Marquez. Pada awalnya, saya tetap tenang, hanya berpikir untuk memanaskan ban, ujarnya. Tetapi kedatangan Zarco di akhir lomba benar-benar memutus harapan Marquez untuk naik ke tangga podium. Marquez sampai dibuat frustasi dengan 2 pembalap Ducati yang berada di depannya. Juara dunia 8 kali itu menilai akselerasi pembalap Ducati sangat gila dan sulit untuk menyalipnya. Mustahil untuk menyalipnya, ujar Marquez, baik karena pengeremannya maupun karena akselerasi Ducati adalah sesuatu dari planet lain, tutur Marquez. Kendati begitu, Marquez sama sekali tidak kecewa dengan hasil MotoGP Thailand yakni mampu finish 5 besar pada 2 balapan terakhir. Grand Prix lain selesai, akhir pekan yang positif dan kali ini dalam kondisi kering, kata Marquez mengacu pada kondisi pada hari Jumat dan Sabtu. Di belakang para rider Ducati itu sulit, lalu Zarco melewati saya dan saya memutuskan untuk tetap di sana. Marquez kemudian mengomentari positif sikap Zarco yang enggan melewati Bagnaia. Ada rasa hormat yang istimewa, ucap Marquez sambil tersenyum. Sementara itu, kondisi basah di sirkuit Chang mengingatkan Miguel Oliveira pada situasi serupa dalam balapan MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit. Kali kedua musim ini, Oliveira membuktikan kebolehannya sebagai spesialis wet race. Memulai perlombaan dari grid P11, pembalap KTM itu melakukan start bagus dengan menembus 7 besar pada lap pembuka. Bahkan hanya butuh 4 lagi bagi Oliveira untuk menduduki posisi keempat, sempat terjebak cukup lama di belakang Jack Miller. Pria asal Portugal itu akhirnya dapat meredam sang rival saat memasuki lap 14. Dari sanalah, laju kencang Oliveira sulit dibendung. Jika sebagian besar pembalap MotoGP lainnya kesulitan menemukan kecepatan, maka Oliveira justru mengendarai KTM RC16 dengan begitu mumpuni. Kemenangan di Grand Prix Thailand jelas mengulang prestasi bagus Oliveira, yang sebelumnya juga berhasil meraih podium tertinggi ketika berlomba di GP Indonesia, sama-sama berlangsung dalam kondisi basah. Ya, pastinya balapan yang panjang, saya tidak bisa mengeluh setiap kali kami memiliki kesempatan untuk berkendara saat wet race. Saya selalu super cepat, tentunya dalam balapan ini, ucapnya di Parc Ferme. Ketika mulai turun hujan, saya punya semacam ingatan tentang Indonesia, tapi saya mencoba tetap tenang, melakukan start bagus, tidak membuat kesalahan, kemudian membawa motor sampai finish. Sangat senang dengan hasil jelang akhir musim ini, meski kondisi basah bukan keinginan kami untuk menang. Tapi bagaimanapun saya akan mengambil kemenangan dalam kondisi apapun.